Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Saat ini saya berada di lahan kebun sawo Primadana Farm milik saya. Pada video kali ini, saya akan mengungkapkan obsesi saya dan impian saya bagaimana kebun sawo ini bisa menjadi passive income bagi saya dan keluarga saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pasti tahu bahwa ada dua macam pendapatan. Yang pertama pendapatan passive income dan pendapatan active income. Pendapatan active income adalah pendapatan yang kita peroleh dari aktivitas kita, kerja kita secara langsung. Sedangkan passive income adalah pendapatan yang kita peroleh bukan dari aktivitas atau kerja kita secara langsung. Contoh dari pendapatan active income adalah seperti kalau kita sebagai pegawai atau sebagai karyawan akan mendapatkan gaji, buruh akan mendapatkan upah. Kalau berdagang, pedagang mendapatkan untung dari berdagangnya. Itu yang kategori active income. Sedangkan kalau passive income adalah pendapatan yang tidak secara langsung dari aktivitas kita, contohnya hasil dari pengelolaan aset maupun investasi dari sebuah usaha atau ke perusahaan. Kemudian apa kaitannya kebun saya ini, kebun sawo saya ini menjadi diharapkan bisa menjadi passive income bagi saya dan keluarga saya. Saya teringat cerita dari kakak saya yang ada di Mongori. Di sana ada satu buah pohon sawo yang ditanam di depan rumah. Misi atau motivasi kakak saya itu nanam sawo itu adalah sebenarnya untuk pelindung dari terik matahari, terutama ketika pada saat musim kemarau di mana matahari berada pada lintasan utara. Lah kebetulan kakak saya itu rumahnya menghadap utara. Pada saat musim kemarau, sengatan matahari terasa panas dan terik, bahkan sinar matahari sampai masuk ke bagian tengah ruangan rumah. Lah itu, alasan kakak saya menanam menanam pohon sawo di depan rumah seperti itu, sebagai pelindung dari terik matahari. Namun pada kenyataannya saat ini pohon sawo itu sudah berusia 9 tahun, dan menurut cerita dari kakak saya dan bahkan saya pernah melihat sendiri, sekali metik pohon sawo itu bisa menghasilkan sekitar 5 sampai 7 kilogram. 5 sampai 7 kilogram sekali petik dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari. Sebulan kira-kira 2 sampai 3 kali metik. Berarti, dalam 1 bulan bisa menghasilkan antara 10 kilogram sampai dengan 21 kilogram dalam 1 bulan. Katakanlah, di rata-rata dalam 1 bulan hanya 15 lah, rata-ratanya 15. 15 kilogram 1 bulan, itu 1 pohon. Nah, di tempat saya ini, di lahan kebun sawo ini saya ada 182 pohon. Kalau disimulasikan atau apa ya, eee, dimaksimalkan yang bisa optimal dari 182 pohon, misalkan hanya 170 pohon yang bisa, dalam waktu secara konsisten menghasilkan 15 kilogram per bulan. Bisa dihitung ketemu angka sekitar 2.550 kilogram dalam 1 bulan dari 170 pohon yang sudah optimal itu. Sementara ini saya dalam 3 tahun terakhir sejak panen perdana, saya bisa menjual sawo itu dengan harga 15.000 per kilogram. Harga 15.000 per kilogram itu, informasinya masih jauh di harga pasaran, jauh dari harga pasaran. Kalau di luar sana informasinya 1 kilogram bisa ada yang 18.000 per kilo, ada yang 20.000 per kilo, bahkan kemarin pada saat puasa, bahkan menjelang lebaran itu per kilogramnya sampai Rp25.000 per kilogram. Katakanlah saya ambil yang minim saja lah, memang selama ini saya, 15.000. Tadi,
1 bulan untuk 170 pohon ketemu angka 2.550 kilogram, dikalikan 15.000 kira-kira ketemu angka sebesar 38 juta lebih, sekitar 38 juta lebih lah gitu. Ah, bagi saya, orang yang hidup di desa dengan latar belakang dan status sosial seperti saya, bisa menghasilkan per bulan 38 juta, menurut saya sangat luar biasa. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan mungkin angka yang fantastis, fantastis dan bombastis, kira-kira begitu. Ditambah, kebun sawo ini, pohon sawo ini kan termasuk buah buah yang bisa dipetik dalam sepanjang waktu, sepanjang tahun. Artinya buah sawo ini bukan buah musiman yang sekali petik, sekali panen itu habis. Buah sawo tidak seperti itu. Buah sawo bisa, dipanen sepanjang waktu, sepanjang tahun. Karena sawo ini, bisa buahnya itu bisa bertingkat. Contoh seperti ini, ada yang apa ya, sudah sebesar ini, seperti eee, bola ini ya, bola bola apa ini, bola kasti lah kalau dulu bola kasti nih. Terus ada yang masih segini, terus di bawahnya ini, terus masih kecil sebesar ini, dan ini juga masih kecil lagi. Bahkan ini, masih ada yang berbunga ini, Bu, masih masih berbunga. Kemudian muncul pucuk lagi. Nah ini yang, setelah muncul pucuk ini, berikutnya bunga akan keluar. Nah ini kenapa, buah sawo ini termasuk buah yang bisa dipanen sepanjang waktu, sepanjang musim, sepanjang masa. Ditambah lagi, pohon sawo ini kan bisa hidup puluhan tahun, bahkan mungkin bisa 100 tahun. Makanya ini harapannya lahan kebun sawo ini bisa, menjadikan passive income bagi saya dan keluarga. Mungkin bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya tidak harus, eee, berkebun sawo, bisa durian, bisa mangga, bisa jeruk, bisa yang lainnya yang sesuai dengan, eee, feel atau feeling dari Bapak, Ibu semua juga disesuaikan dengan kondisi atau situasi, eee, letak tanah yang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua miliki. Tidak harus sawo, tapi intinya, dari passive income itu, sesuatu, yang dikelola dari aset yang dikelola untuk bisa menghasilkan, eee, pendapatan atau sumber-sumber ekonomi bagi keluarga, dan cenderung relatif permanen untuk jangka waktu yang cukup panjang. Beda dengan passive income kan ada batas waktunya lah kalau active income. Tapi kalau passive income ini, relatif waktunya lebih panjang, ekstrimnya lebih permanen begitu kira-kira. Nah ini, mudah-mudahan usaha saya ini, upaya ini, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun bentuknya, saya selaku manusia biasa hanya punya kemampuan, punya kewenangan untuk mengusahakan, untuk mengupayakan. Untuk hasilnya itu kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting bagi, kita, bagi manusia berkewajiban untuk berusaha, untuk berupaya. Nanti hasil kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bukan hanya saya pribadi, juga bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa, memproduksi, membuat video yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih baik lagi untuk kebaikan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.